Tapi kami tahu jatuh bangun kami, kegagalan kami tidak pernah meniadakan cinta-Mu dan kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Kesetiaan-Mu dan kasih-Mu Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami untuk bangkit kembali. Bahwa kami pasti akan menerima mahkota kehidupan. Karena ketika kami gagal, kami lemah, kami jatuh, kami tahu Tuhan ada di sana untuk mengangkat kami. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami masih mengingat bagaimana Engkau mati dan Engkau bangkit bagi kami semua. Izinkan sekali lagi kami Tuhan mengagumi Engkau melalui pujian, dan kali ini kami mengagumi Engkau melalui firman-Mu, nyatakan kasih-Mu, nyatakan karya-Mu. Buka mata kami lebih jauh lagi Tuhan, untuk melihat betapa besarnya kasih dan betapa besarnya karya Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah setiap kami pulang dengan rasa syukur bahwa Tuhan terlalu baik kepada setiap kami. Makasih buat anugerah-Mu, biarlah kami boleh duduk diam dengan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang sangat tidak sempurna dan terbatas, kiranya boleh menjadi bencana tanah liat membawa kemuliaan-Mu, yakni Engkau dan firman-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, Shalom. Baik, mengucap syukur bahwa saya boleh berdiri untuk boleh berbagi apa yang menjadi berkat yang telah saya terima. Dan semoga ini bisa menjadi berkat buat Bapak Ibu semua. Topik pada pagi hari ini, siang lah mungkin ya, sudah di atas jam 10 ya, adalah sudah selesai. Kita tahu bahwa Yesus di atas kayu salib, dia mengucapkan gak banyak Bapak Ibu, ya kan, 7 kata. Saya yakin Yesus karena tersalib sebagai seorang pria, mungkin kalau tersalib sebagai seorang perempuan mungkin lebih ya Bapak Ibu ya. Lebih dari 7 kata, bercanda. Oke. Nah, jadi 7 kata saja karena sedikit sekali, itulah kenapa para penulis Alkitab mudah sekali untuk mengenalinya. Tetapi yang menarik adalah setiap kata jikalau kita bahas, Arthur W. Pink itu menulis tentang 7 kata itu bisa jadi satu buku yang lumayan cukup tebal untuk dibaca sampai 200 halaman. Ya, saya tidak bagikan pada Bapak Ibu ya, nanti jadinya jualan buku saya. Oke, jadi kita akan belajar sama-sama, saya fokus pada satu kata saja, yakni sudah selesai. Waktu saya membaca bagian itu saya bingung, apa sih maksudnya sudah selesai gitu, penderitaan Yesus kah sudah selesai, apakah kemudian apakah cukup bagi dia atau sudah waktunya, saya kurang paham pada waktu itu. Tapi ketika kita kemudian saya mencoba mendorong diri saya untuk belajar lebih lagi, kalimat ini sangat kuat sekali bagi kita secara doktrinal. Yuk kita akan baca sama-sama, Yohanes 19 ayat 28 sampai yang ke-30. Saya akan bacakan, nanti bagian yang terakhir kita akan baca sama-sama. Sesudah itu, karena Yesus, apa Bapak Ibu? Tahu, ya, bahwa segala sesuatu telah selesai. Jadi kalimat sudah selesai karena Yesus tahu sudah selesai. Dari mana? Ayat selanjutnya berkata, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada satu bekas penuh anggur asam, mereka mencucukkan batu karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebuah batang hisop, lalu mengunjukkan ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, apa sama-sama? Sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Kalau Bapak Ibu berkata sudah selesai itu biasanya dalam kondisi apa ya? Senang? Kalau sudah nyapu gitu capek gitu kan, selesai sampai di ujung pintu ya kan, serot gitu ya. Biasanya serotan yang terakhir itu paling kenceng, betul lah ya. Pelan nyapunya, sudah sampai di ujung, serot gitu ya. Oke, sudah selesai gitu ya. Atau mungkin Bapak Ibu selesai mencicil hutang, bagaimana perasaannya? Sudah tidak lagi diintip debt collector gitu kan, bagaimana gitu kan. Saya punya teman yang ya sebenarnya posisinya dia terjebak ya oleh banyak pinjol. Jadi ada orang yang dia percaya itu menggunakan KTP dan identitas dia itu untuk pinjol gitu. Wah, betapa ketakutan dia. Ya kan, sampai masuk rumah itu juga harus dilihat itu kan ada debt collector atau enggak gitu kan. Sampai semua pembantunya bilang saya tidak ada di sini gitu kan. Oke, dan dia harus pindah satu tempat, kemudian dia harus mengalami stres yang cukup berat sampai menembak ke fisiknya ya, sampai kemudian dia harus muntah-muntah dan kemudian kena GERD dan sebagainya seperti itu ya. Jadi Anda bisa bayangkan ketika kemudian suatu saat semuanya sudah lunas. Betapa bahagianya dia. Betul ya? Atau mungkin seorang yang baru selesai sekolah gitu kan. Wah, mereka akhiri dengan apa?
kebahagiaan, wah coret-coret bajunya, betul ya, dicoret-coret gitu kan, sudah selesai, tatelestai gitu kan. Tapi saya nggak ngerti kenapa orang waktu mencoret itu nggak ada tulisan tatelestai gitu ya, sudah selesai gitu kan. Mereka coret-coret saja, ini dirobek ya kan, bandnya di apa, badge-nya dilepas gitu kan. Jadi ada satu kebahagiaan, tetapi ketika kita melihat yang berkata sudah selesai adalah seorang yang tersalib, Bapak Ibu. Masih tergantung, belum diturunkan ini. Dia berkata sudah selesai, bukankah itu cukup membingungkan? Betul enggak? Mana sih? Belum turun loh, pakunya belum dilepas. Betul ya? Oke, orang masih berteriak, salibkan dia, masih menunggu kematiannya. Dia belum bangkit, mestinya Yesus kan waktu harusnya nih ya berkata sudah selesai itu saat dia waktu bangkit, batu yang menutupi gua itu digeser ya kan, Yesus keluar, wah sudah selesai, mestinya begitu ya. Tapi kenapa adegannya justru malah saat Yesus tersalib, masih dalam kondisi tersalib, masih dalam kondisi terluka, masih dalam kondisi terhina, ya kan dia berkata sudah selesai. Dan yang menarik Yesus tidak berkata dengan kalimat sudah selesai. Enggak. Karena kalimat setelahnya, kalau kita lihat di kitab yang lain, Yesus berkata, Bapa ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, itu dengan teriakan. Jadi semua orang itu tahu. Bapa ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Yesus kemudian mati. Itu yang membuat kemudian perwira di sebelah Yesus ketakutan. Biasanya orang kalau meninggal itu kan nafasnya mulai berkurang, betul ya. Ke dalam tanganmu, kuserahkan nyawaku. Nah gitu ya, kalau di film-filman gitu ya. Langsung kemudian di end, Papa, gitu ya. Biasanya kalau di TV-TV kan begitu ya. Tapi Yesus berteriak, plak mati. Aneh, makanya perwira di sebelah Yesus ketakutan kan. Iki sopo iki? Dia bisa nyerahkan nyawanya dan betul-betul mati. Makanya kita meyakini bahwa Yesus tidak mati karena terbunuh atau tersalib. Dia mati karena memang memberikan nyawanya kepada Bapa. Dia mempersembahkannya kepada Bapa. Jadi dia mati bukan karena kehabisan darah, bukan karena dia terpaku, melainkan karena dia memberikan nyawanya. Dan Yesus sudah mengatakan bahwa nyawaku tidak ada yang bisa kuasai, hanya aku. Tapi aku memberikannya kepada Bapakku. Untuk siapa? Untuk kita semua. Ganti nyawa kita. Sudah paham ya? Karena Yesus memberikan nyawanya dan dia punya dua sisi, manusia dan Allah, maka kematian Yesus sekali. Manusia matinya sekali, tidak bisa dua kali. Kalau dua kali berarti sebelumnya belum mati, betul ya? Kalau nggak pingsan mati suri, betul ya? Manusia mati sekali, tapi karena sisi Allahnya bersama dengan Kristus pada waktu itu, maka kematian Yesus sekali tapi punya nilai yang kekal dan tak terbatas. Sudah paham ya? Kekal tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, tidak dibatasi oleh masa lalu dan masa depan. Sehingga Adam nanti masuk sorga ketemu kita. Kok bisa masuk? Kan Yesus belum ada. Adam sudah mengimani kematian Yesus. Dan kematian Yesus yang menebus Adam untuk bisa masuk ke dalam surga. Sudah paham ya? Karena Yesus juga menanggung kesalahan Adam saat di atas kayu salib. Sudah paham ya? Kalau Adam ditebus oleh kematian Kristus, kita yang di tahun 2023 misalnya, 2023, ya betul ya, oke. Kita juga ditebus oleh karena kematian Kristus 2000 tahun yang lalu. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Oke, kok bisa karena dia Allah yang jadi manusia, kok bisa Bapak yakin dia Allah yang jadi manusia? Nanti kita akan belajar bersama-sama. Oke, nah Yesus menyerahkan nyawanya sebagai ganti nyawa kita. Kenapa? Karena kita dalam kondisi terancam Bapak Ibu. Agama memandang manusia itu netral. Lu kalau jahat dapat hukuman, kalau baik dapat pahala. Manusia, agama-agama di dunia ini memandang manusia dalam kondisi netral. Tetapi Alkitab mengatakan kita tidak dalam kondisi netral. Lahirnya saja kita sudah berdosa. Lahirnya kita saja sudah jadi musuhnya Tuhan. Dan itu menjadi problem yang sangat besar bagi kita. Bahwa kita bermusuhan dengan Tuhan. Oke, kita berdamai dengan banyak orang. Kita sayang binatang, kita sayang sesama, ya kan sesayangi semua makhluk. Tapi selama relasi kita dengan Tuhan belum dibereskan, kita masih punya masalah yang besar. Sudah paham ya? Karena bermusuhan dengan Tuhan yang kekal, maka akan mengakibatkan hukuman yang kekal.
Bisa dipahami ya? Oke, suami istri berantem terus, satu meninggal, selesai kan masalah? Tapi kalau misalnya si suami kekal, si istri kekal, maka rumah tangga yang terasa seperti misalnya neraka akan terasa seperti neraka yang kekal, betul nggak? Contoh-contoh ya, nggak ada di sini yang neraka gitu ya. Ya saya pinggir-pinggirnya aja lah gitu ya. Ya kadang-kadang panas gitu ya, kadang-kadang hujan gitu ya, bercanda. Ya kan? Karena kita bermusuhan dengan Allah yang kekal, maka kita seharusnya di dalam penghukuman yang kekal. Tetapi syukur saat kita hendak dihukum Tuhan, Kristus menggantikan kita. Dengan apa? Nyawanya. Kenapa nyawanya? Karena memang kita harus dihukum dengan nyawa kita itu dicabut Tuhan, ditaruh di dalam sebuah kebinasaan. Saya paham ya? Karena nyawa kita, karena diri kita tercipta, lahir sebagai manusia yang kekal, maka kita harus dimasukkan ke dalam neraka yang kekal. Tetapi syukur, Yesus datang ke dunia ini, menjadi manusia selevel dengan kita. Makanya dia lahir untuk mati sebenarnya. Natal itu adalah ada untuk Jumat Agung. Natal ada untuk Jumat Agung. Yesus lahir supaya dia bisa mati bagi kita. Sehingga nyawa kita diganti oleh nyawa Yesus dan kita yang menerima percikan darahnya dihitung sebagai orang yang sudah selesai masalahnya dengan Tuhan. Bisa dipahami ya? Karena waktu Yesus di atas kayu salib, ketika dia berkata sudah selesai, pengorbanannya sudah lunas, melunasi kita semua. Sehingga kemudian Tuhan memandang kita seperti kita memandang Kristus. Sehingga kita menerima warisan berkat kebenaran Kristus. Sehingga kita terhitung sebagai orang yang benar, sehingga kita bukan lagi orang berdosa, maka Allah yang kudus dengan kita yang sudah dikuduskan oleh Tuhan berdamai. Sehingga damai inilah yang hanya bisa dimiliki oleh mereka yang percaya. Yang kita kenal dengan damai Kristus. Makanya Yesus datang sebagai Raja damai. Dia memberikan damai yang manusia nggak bisa berikan. Kalau kita bermusuhan dengan Tuhan, apa yang bisa membuat kemudian kita dengan Tuhan berdamai? Uang 1 triliun, 2 triliun, beres, bisa? Bagi-bagi takjil cukup? Nggak bisa. Bisa dipahami ya? Karena perbuatan kita belum tentu memuaskan Tuhan. Tapi karena Tuhan yang kasih persembahan, Tuhan kasih pengorbanan, Tuhan kasih jalan. Maka jalan dan pengorbanan itu sudah memuaskan Tuhan. Betul ya? Saya pahami. Pelan-pelan Bapak Ibu. Maaf, masuk 2 SKS untuk pelajaran soteriologi keselamatan. Sedikit aja enggak ya. Oke, baik. Ya, jadi waktu Yesus berteriak, Bapa ke dalam tanganmu, kuserahkan nyawaku, ada kemungkinan besar kalimat sebelumnya sudah selesai. Yesus juga berteriak. Jadi enggak berkata sudah selesai. Enggak, sudah selesai. Itu satu teriakan yang penuh dengan kemenangan. Dalam kesakitannya, dalam perihnya, mahkota duri, masih dalam luka yang menganga di punggungnya, masih dengan tembusan paku yang ada di tangannya, dia bisa berteriak, sudah selesai. Tetelestai. Saya pahami ya. Untung tidak ada yang jual makanan, minuman, judulnya tetelestai gitu. Ya, padahal artinya sudah laku, misalnya begitu ya, contoh ya. Oke, dia berkata sudah selesai. Itu satu teriakan kemenangan. Di tengah kesakitan Yesus berteriak kemenangan. Ia merayakan karya Tuhan yang sudah lunas. Jadi kebangkitan Kristus bukan kemenangan Kristus, justru penyalipan Yesus itu adalah kemenangan Kristus. Bagi saya kebangkitan adalah semacam inaugurasi, misalnya ya. Jadi kalau pemilu sudah jelas terhitung, diputuskan yang menang adalah dari parpol ini atau mungkin dari calon nomor ini misalnya begitu. Nanti baru ada pesta peresmian, betul ya? Tapi kan sudah menang sebelumnya, orang sudah bisa memprediksi, ini pasti menang, ini pasti diresmi atau diinaugurasikan, bisa dipahami ya. Bagi saya kebangkitan adalah inaugurasi, kemenangan sejati adalah saat Yesus yang tersalib. Yuk kita sama-sama lihat apa yang dimaksud dengan sudah selesai. Pertama, next. Tuntaslah penggenapan atas nubuatan kemesiasannya. Ya kan? Supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, Yesus berkata, aku haus.
Berarti Yesus ini memang kehausan atau Yesus sengaja mengatakan haus supaya genap kitab suci? Ayo, pelan-pelan. Yesus mengatakan haus, aduh aku ngelak. Atau memang Yesus berkata supaya genap kitab suci, maka dia berkata aku ngelak. A atau B? B? Ya, nilainya 100 semua nanti naik kelas gitu ya. Artinya Yesus berkata aku haus, memang bukan mungkin dia haus, tapi tujuan utamanya bukan supaya dia bisa minum. Dia ingin menggenapi nubuatan terakhir tentang dirinya. Ada dua nubuatan, yang pertama adalah Mazmur 69 ayat 22. Di mana Daud menulis dalam kitab Mazmur, pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Jadi Yesus tahu firman Tuhan di dalam perjanjian lama, masih ada nubuatan yang harus digenapi. Dan dia berkata, aku haus, dan mereka memberikan anggur asam. Dan para prajurit juga ngasih apa? Anggur asam kan? Kayaknya kebetulan ya. Loh kenapa anggur asam? Kok enggak anggur manis? Karena prajurit enggak bisa beli. Prajurit jatahnya anggur asam. Perwira yang dapat anggur manis. Kalau jemaat oikos, anggur cap orang tua. Betul ya? Oke, kita lain-lain ya kan? Wow, kalau saya misalnya naik pesawat misalnya gitu kan. Oke, sorry naik maskapai yang low cost misalnya, nggak boleh sebut merek ya. Apa Aisyah bisa gitu ya. Ya paling cuman teh rasa anggur, betul lah ya. Tapi kalau naik SQ, wah gitu kan. Oke, saya ditawari gitu, sir do you want red wine or white wine gitu kan. Saya nggak pernah minum, tapi pengen nyoba itu rasanya kayak gimana gitu kan. Red wine gitu kan, oke red wine gitu kan. Teman saya ketawa, siang-siang kok minta anggur merah. gitu ya, saya nggak ngerti, katanya anggur merah untuk jamuan makan biasanya ya, ditambah untuk makanan apa gitu ya. Namanya orang kampung ya, maaf nggak tahu. Nah setelah itu saya minum, saya seruput sedikit, saya kembalikan Bapak Ibu, nggak tahan. Kampungan betul saya. Tetapi kalau kita bisa melihat gitu ya, kalau teman Bapak Ibu mungkin lihat ya, Daud dengan Yesus itu kan jaraknya hampir 700 tahun lebih. Dan Yesus berkata aku haus. Itu prajurit Romawi ngambil anggur milik mereka dan dicucukkan di dalam sebuah hisop dikasih kepada Yesus. Dan itu menggenapi loh Bapak Ibu. Bahwa dia yang tersalib adalah raja, sama seperti Daud adalah raja. Saat dia haus dia diberikan anggur asam. Yang tersalib adalah sudah jelas di atas papanya inilah raja orang Yahudi. Dan dia berkata waktu dia minta minum dikasih anggur asam. Bukan seperti, nampaknya sepertinya kebetulan. Tetapi kita bisa melihat di dalam kebetulan itu Tuhan menggenapi janjinya. Sudah paham ya? Ini menjadi kekuatan bagi kita. Di tengah kesengsaraan, langit yang gelap, sakit yang kita derita, bukan berarti Tuhan berhenti bekerja. Bisa jadi di tengah-tengah kesulitan itu Tuhan sedang menggenapi rencananya. Tuhan sedang menggenapi janjinya dan Yesus tahu itu sudah genap waktunya. Makanya dia sengaja berkata, aku haus. Sudah paham ya? Nah kalau kita mau refleksikan penderitaan Kristus dengan penderitaan Kristus sangat besar pada waktu itu. Penderitaan kita enggak seberapa. Di tengah penderitaan yang besar saja Tuhan masih bekerja memenuhi nubuatannya, memenuhi janjinya. Itu berarti mengandalkan bahwa penderitaan kita tidak meniadakan pekerjaan Tuhan. Penderitaan kita tidak meniadakan kasih Tuhan. Penderitaan kita bukan tanda bahwa Tuhan berhenti bekerja. Bisa jadi melalui itu Tuhan sedang menggenapi sesuatu yang besar. Dan kemudian Keluaran 12 ayat 22. Kalau Bapak Ibu tahu saat Israel dikuasai oleh Mesir, dan Tuhan memberikan tulah 1, 2, 3 dan di tulah yang ke-10 Tuhan ingin membunuh setiap anak sulung. Dan yang terbunuh waktu itu bukan hanya anak tapi juga anak sulung dari semua binatang yang ada. Bahkan kucing tetangga yang liar itu pun juga tiba-tiba anak sulungnya mati gitu ya. Semua yang sulung harus mati. Tetapi itu tidak menimpa Israel, kenapa? Karena Israel diperintahkan untuk menaruh darah anak domba ditoreh di depan pintu mereka menggunakan hisop. Bisa dipahami ya? Sehingga kemudian malaikat maut hendak membunuh anak-anak orang Israel. Mereka tidak jadi membunuh karena mereka melihat ada darah yang tertumpah. Kenapa? Karena sebelum mereka membunuh sudah dibunuh lebih dulu anak
domba. Bisa paham ya? Kita juga begitu. Tuhan sudah mau bunuh kita karena kita berdosa. Tapi Tuhan tidak jadi membunuh kita karena sudah terbunuh Yesus Kristus di atas kayu salib dan darahnya tertumpah bagi kita. Sudah paham ya? Jadi kita bisa melihat bahwa hisop itu juga punya peran di dalam keselamatan bangsa Israel. Yang kemudian mereka ingat bahwa setelah peristiwa itu bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan peristiwa Israel keluar dari Mesir disebut dengan perayaan Paskah. Wow, keren ya Bapak Ibu. Yesus tahu bahwa sudah genap, masih kurang loro, garek loro. Dan dia berkata, aku haus. Bisa dipahami ya? Dan ketika dia berkata, sudah selesai. Yesus masih ingat di Taman Getsemani, Yesus berkata apa? Tuhan kalau bisa cawan ini lalu dari padaku. Tapi kalau kehendakmu biarlah aku meminum cawan itu. Cawan murka Allah. Dan saat Yesus berkata, sudah selesai, artinya Yesus sudah meminum semua murka Allah dari cawan itu. Makanya Tuhan tidak mungkin lagi marah dengan kita. Mau marah pakai apa? Semua murkanya sudah ditelan oleh Yesus. Semua kemarahannya sudah diteguk oleh Yesus. Dan Yesus berkata, sudah selesai. Kalau kita berkata, kayaknya Tuhan masih marah sama saya, Tuhan masih belum menerima saya sebagai anaknya, saya masih belum layak di hadapan Tuhan, saya masih kurang di hadapan Tuhan. Kita masih mengatakan, berarti Yesus berbohong, berarti belum selesai. Nampaknya rendah hati ya, Tuhan pasti gak akan terima saya. Tuhan masih benci dengan saya. Kayaknya rendah hati ya. Tapi di balik itu sebenarnya sebuah kesombongan. Karena Yesus sudah menyelesaikan murka Allah. Sehingga Allah tak mungkin lagi marah dengan kita. Seperti bapak sama anak. Mau anaknya berak, mau anaknya beol, mau anaknya pipis. Masa kemudian ditendang gitu kan ya enggak kan? Enggak lah. Kita masih sayang. Betul ya, apalagi Bapak kita yang di sorga. Oke, dan poin yang kedua yang ada di sini saya sampaikan, pentingnya nubuatan itu begini loh Bapak Ibu. Kenapa sih kok Yesus menggenapi, itu supaya memberitahu kepada kita bahwa Yesuslah juru selamat yang ditentukan Tuhan. Pak Alex, misal nih contoh ya, khotbah ke Oikos ya. Oh iya, di mana? Nanti dari Untak belok sini, belok kanan, nanti habis ada perumahan. Nanti kalau Bapak Ibu melihat, lihatlah ada gapura yang bertuliskan Manyar Jaya. Nah Bapak nanti masuk, nanti kemudian belok kiri ada batu, matur rumah yang ada batu-batu, nanti belok kanan, habis itu belok kiri, seperti gitu ya. Nyampe, betul lah? Oke, artinya begini Bapak Ibu, bahwa nubuatan itu menjelaskan bahwa inilah Mesias yang sesungguhnya. Kelahirannya seperti Musa, betul ya? Musa waktu lahir, bayi-bayi Israel yang pria-pria dibunuh kan? Yesus waktu lahir, semua anak umur 2 tahun dibunuh. Musa lari ke Mesir, Yesus juga lari ke Mesir. Betul ya? Lalu kemudian Yohanes juga, ya kan? Dia yang berseru-seru di padang gurun, melihatlah misalnya gitu kan, memenuhi. Kemudian membangkitkan orang mati, memenuhi. Makanya ketika Yohanes Pembaptis, dia ragu siapa Yesus, dan kemudian murid-muridnya tanya kepada Yesus, apa tanda bahwa engkau adalah Mesias? Yesus berikan apa? Yang buta melihat, yang mati hidup. Artinya apa? Itu tanda yang ada di dalam perjanjian lama. Artinya bahwa penggenapan nubuatan itu memastikan kita langsung bertemu dengan rumah yang tepat. Seperti rambu gitu ya, memimpin kita pada rumah yang tepat. Nubuatan itu memimpin kita juga kepada juru selamat yang tepat. Makanya kita nggak bisa berkata bahwa ada jalan yang lain. Enggak. Kenapa? Karena jalan lain sudah ditetapkan rambunya oleh Tuhan. Ini jalan yang tepat menuju pada juru selamat yang tepat. Dan yang menarik yang kasih nubuatan, itu hampir 30 orang lebih Bapak Ibu. Sepanjang sekitar 1.500 tahun yang dengan bahasa yang berbeda, lokasi yang berbeda. Siapa lagi yang bikin rambu-rambu itu kalau bukan Tuhan? Dia yang mampu mengendalikan dan mengontrol sejarah. Jadi teman-teman Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sudah memegang atau sudah bertemu dengan Tuhan yang tepat. Bertemu dengan juru selamat
yang tepat. Dan Yesus berkata, sudah selesai. Artinya bahwa semua yang ada dalam perjanjian lama sudah tergenapi pada hari itu juga. Amin. Keren ya Bapak Ibu ya. 2. Tuntaslah karya pengorbanan Kristus. Sudah tuntas. Pengorbanannya sudah lunas. Kita nggak perlu lagi menambahi apa-apa. Kalau kita tahu, mungkin Bapak Ibu tahu bahwa apa yang menjadi, kalau mungkin Bapak Ibu pernah ngobrol-ngobrol gitu ya, kami tuh habis nonton drakor ini ya, sudah gitu kan, episode mana yang paling kamu suka? Betul ya, kadang-kadang gitu ya. Wah episode 20 soalnya begini gitu ya. Nah kalau kita tanya sama Tuhan, Bapak di sorga gitu kan. Episode sepanjang sejarah dari awal sampai akhir, episode mana yang Bapak paling suka? Yang Bapak paling suka adalah episode di mana Yesus tersalib. Karena episode itu direncanakan sebelum dunia diciptakan. Saya akan bacakan, saya kira mungkin ini beberapa kali sudah pernah saya sampaikan. Kamu telah ditebus dari, apa Bapak Ibu? Cara hidup yang sia-sia. Apa sih cara hidup yang sia-sia? Cara hidup yang sia-sia adalah hidup yang tidak terkoneksi dengan Tuhan. Loh kok bisa? Perhatikan. Tuhan itu kan kekal. Kalau kita mati kan kita masuk dalam kekekalan. Ya, umur kita di bumi berapa sih Bapak Ibu? 80, 90, 100 lah ya. Oke, 100 tahun kita dibanding kekekalan kita nanti, berapa banding berapa? Tadi habis pelajaran agama, sekarang pelajaran matematika. Berapa banding berapa? 1 banding 1000? Lebih Pak. 1 banding 1 juta? Lebih Pak. 1 banding 1 triliun? Lebih ya, katakanlah 1 banding 1 triliun. Hidup yang sia-sia adalah menggunakan 1 banding 1 triliun. Tapi kita masuk dalam 1 triliun kebinasaan. Saya paham ya? Gak guna ini. Tapi hidup yang bermakna, hidup yang tidak sia-sia, ketika kita terkoneksi dengan Tuhan, 100 tahun kita di muka bumi itu punya pengaruh 1 triliun di dalam kekekalan. Dan kita tidak binasa di dalam kekekalan. Bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi kita ditebus dengan dari cara hidup sia-sia dengan darah yang mahal. Darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Jadi drama Natal itu sudah Tuhan atur sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Drama Natal itu sudah Tuhan tentukan sebelum bumi dicipta, sebelum manusia itu ada. Itulah kenapa episode yang Tuhan paling kagumi adalah saat Yesus yang tersalib. Karena itu episode yang sudah direncanakan sebelum dunia diciptakan. Saya paham ya? Itulah kenapa mereka yang menghina salib, aku tidak percaya salib. Kenapa Tuhan kok mati di atas kayu salib? Aku tidak percaya bahwa dia adalah Tuhan. Aku tidak percaya salib menyelamatkan. Penghinaan mereka adalah hukuman bagi mereka sendiri. Bisa dipahami ya? Ketika orang berkata, saya orang baik, saya tulus Pak, saya jujur, saya enggak ngerampok, saya bahkan berikan sedekah, itu takjil itu setiap kali sore saya bagi 1000 bungkus misalnya gitu ya. Anda mau terima Yesus yang tersalib? Enggak, udah lapo, aku gak butuh. Ketika dia berkata tidak butuh dia yang tersalib, itu adalah penghinaan kepada Bapa yang mencipta langit dan bumi. Sudah paham Bapak Ibu? Ibaratnya beginilah. Bapak Ibu jual segala properti Anda. Oh, 2 rumah dijual. Demi apa? Beli Gucci. Zaman dinasti Ming. Bisa gitu ya. Wah ditaruh di tengah ruang tamu. Wah gitu kan. Ekspektasi Anda apa? Tamu datang mengagumi kan. Dari mana? Ming. Wah toko Ming. Bukan dinasti Ming. Wah gitu ya. Wah umurnya berapa? Wah udah ribuan tahun ini. Wah keren ya. Itu ekspektasinya. Tapi apa yang terjadi ketika ada tamu yang datang, apa iki? Sambil ngunyah permen karet, barang kayak gitu, terus diambil permen karet, ditoletkan di guci itu. Kira-kira Bapak Ibu ngapain? Marah kan? Lu tahu nggak? Kenapa? Rumah gua jual. Oh oke. Mobil gua jual. Oke. Demi itu. Hah? Barang koyok ngene, ya? Wah apalagi, langsung itu dah. Diusir.
Penghinaan terhadap salib Kristus juga adalah penghinaan kepada Allah yang merencanakan salib Kristus. Itulah kenapa tidak ada keselamatan selain kita menerima karya Kristus di atas kayu salib. Makanya kita meyakini bahwa kita ini pasti selamat. Loh kenapa? Murka Allah sudah diteguk oleh Yesus. Dan dia berkata selesai. Dan yang kedua, episode Yesus tersalib udah planning Allah jauh-jauh hari. Dan episode itu diselesaikan dengan Yesus menyerahkan nyawanya. Jadi pahami Bapak Ibu ya. Artinya begini Bapak Ibu. Karena Kristus, mungkin ayat selanjutnya ya, next. Tetapi ia mempersembahkan hanya berapa? 1 korban saja. Karena dosa, betul ya? Bukan karena kecelakaan Yesus tersalib. Karena dosa kita, Allah memberikan pengorbanan Yesus 1 kali, cukup. Ia duduk untuk berapa lama? Selama-lamanya. Di mana? Sebelah kanan Allah. Ketika orang berkata, kok bisa yang tersalib itu kau sebut dengan Allah? Loh, waktu dia mati dan dia bangkit, dia duduknya di mana? Di bawah Allah atau di samping Allah? Samping. Siapakah yang menyamai Allah? Betul lah, enggak ada ya? Nah terus Yesus kok bersama dengan Allah? Di sebelahnya Allah. Karena dia memang Allah yang menjadi manusia. Bukan hanya Allah yang bersama dan bersebelah dengan Yesus, dia di sebelah kanan. Nah coba bayangkan. Salim itu ya tangan kanan, jangan tangan kiri kayak gitu ya. Orang penting juga ditaruh di sebelah kanan. Bisa dipahami ya. Kenapa? Karena kanan berbicara mengenai kepercayaan, kebanggaan, kesenangan. Dan Yesus ada di sebelah kanan Allah. Dia equal, dia setara dengan Allah. Waktu kita berkata bahwa dia yang tersalib adalah Allahku, itu enggak salah. Orang mungkin meneriakkan, lah lapo udah matinya telanjang begitu ya kan. Aduh, kok bisa kau sebut dia dengan Allah. Mereka menghina dia yang tersalib, kita mengagumi dia yang tersalib. Karena dia yang tersalib setelah dia bangkit, dia bersama dengan Allah. Berapa lama Bapak Ibu? Selamanya. Kalau dia saja mau mati bagi kita, dia mengingat kita, karena kita sudah diserahkan oleh Bapa kepada Kristus sebelum dunia dijadikan, dan Yesus mati juga untuk dia yang di dalam dirinya, dan kemudian berarti kan dia ingat saya waktu Yesus mati nih ya, mati buat saya kan, kira-kira waktu di sebelah kanan Allah, dia masih ingat saya enggak? Masih kan? Masih. Jadi artinya begini Bapak Ibu, ketika kita jatuh di dalam dosa atau ketika kita berdosa, berhenti merasa bersalah. Karena yang di sebelah Allah adalah Yesus yang mengingat kita dan Yesus yang telah mati bagi kita. Mungkin dia akan colek Bapak itu Alex Tamu Bolon. Aku udah mati buat dia. Oh iya, misalnya loh ya, tapi pasti Bapak gak begitu lah ya, dia juga maha tahu gitu ya. Oh iya, gitu ya. Sama misalnya kalau misalnya Bapak Ibu bawa anak Bapak Ibu gitu ya. Oke, Pak, koncoku gitu kan. Oh koncomu, gitu ya. Udah makan? Belum om. Ayo makan, kan gitu kan biasanya. Betul ya? Atau udah makan? Belum. Sak norek, bapakmu nandi. Nah itu kurang ajar itu. Ya kan? Biasanya gitu, ayo makan gitu kan. Karena apa yang dikenal anak kita, kayaknya sudah dekat dengan kita, betul ya? Nah, Yesus kan mati buat kita, bukan hanya mengingat kita, dia mati buat kita dan dia bersama dengan Allah. Pasti Allah itu akan juga mengenali kita. Pasti Allah itu juga akan menyambut kita. Bisa dipahami ya? Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Ini posisinya menantikan musuh di tumpuan kakinya. Saya pikir Yesus menunggu untuk menang. Keliru. Ternyata Yesus bukan menunggu untuk menang, Yesus hanya menunggu inaugurasi kemenangannya. Karena di dalam peperangan dalam zaman dulu Bapak Ibu, perang ding. Kalah biasanya rajanya nggak dibunuh, betul ya? Kalau kita lihat di film-film perang, rajanya nggak dibunuh. Tujuannya apa? Untuk sebuah inaugurasi, rajanya ditangkap, digiring, iya kan? Terus kemudian ditaruh di depan para prajurit, lalu sang raja kemudian turun dari kursi tahtanya dan menaruh kakinya di atas kepala sang raja. Waktu dia taruh itu, seluruh prajurit kemudian berteriak, yeay, kita menang. Saya mau tanya, menangnya kapan sih? Saat kakinya diangkat atau saat selesai perang?
Selesai perang. Sudah menang. Prajurit itu sudah menang, ding, 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 ding. Kalah, udah, raja udah bangga, raja kita menang, iya. Tinggal tunggu momen sang raja dari pihak musuh dibawa di depan raja yang menang, dan kemudian raja kemudian naruh di atas kepalanya, kaki kanannya. Baru kemudian prajurit bersuka cita. Jadi akhir zaman itu adalah itu Bapak Ibu. Tuhan menaruh kakinya di atas musuhnya dan kita berteriak, bersorak-sorai kemenangan. Tapi bukan berarti Yesus belum menang. Yesus sudah menang dalam pertempuran di atas kayu salib. Jadi hari ini Yesus menantikan musuhnya di bawah kakinya. Bukan berarti Yesus belum menang, sudah menang. Sehingga kita meyakini bahwa kita menerima juga kemenangan Kristus. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Kok berani ngomong kayak gitu? Karena musuh kita yang paling besar adalah iblis. Dan iblis sudah dikalahkan oleh Kristus. Dan Kristus memberikan kemenangannya kepada kita. Sehingga musuh dan masalah yang paling paling besar sudah dikalahkan. Apalagi perkara kita yang di kehidupan sehari-hari. Kita yakin kita lebih dari pemenang dalam segala perkara. Setiap lagu rohani itu ada teologianya Bapak Ibu. Jadi enggak asal nyanyi, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Ngerti? Enggak. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya, paham enggak? Gitu kan. Ya, itu ada ayat-ayat Alkitab yang mendukung itu semua. Bisa dipahami ya? Sehingga kita tidak perlu lagi takut dengan setan. Tidak perlu lagi takut dikuasai oleh roh jahat. Nanti aku disusupi Tuhan. Enggak, kita ini lebih daripada pemenang. Kristus sudah mengalahkan dia. Masa akan kemudian Kristus mengizinkan kita dikuasai oleh iblis kembali? Kan tidak mungkin. Tidak perlu lagi takut dengan demit, tidak perlu takut dengan genderuwo Bapak Ibu. Saya dulu takut waktu berita kolor hijau gitu. Waduh, masih remaja ya, masih nggak tahu banyak ketakutan gitu ya. Tetangga saya meninggal, saya juga takut gitu kan. Sampai doa saya, Tuhan jangan mati begitu ya. Karena saking takutnya dengan kematian. Ya kan? Kita tidak perlu takut. Lewat kuburan juga tidak perlu takut. Tidak harus bilang permisi mbak. Nyun sewu, putumu mau lewat. Untung Alkitab itu benar bahwa mereka yang mati sudah ada di sana. Kalau yang mati tidak sesuai dengan Alkitab, ada di kuburan, Bapak Ibu permisi, apalagi kalau dia orang Jawa, sopan, kalau ada orang permisi, dijawab, nyun sewu mbak, monggo, tambah lari kan. Betul lah. Kadang-kadang Alkitab itu kelihatan, benar banget ya begitu ya. Saya pernah dalam sebuah retreat saya menyesali kenapa satu guru ini mengatakan itu. Kalau kamu kencing di semak-semak, ya kan, oke, bilang ya, permisi. Kalau enggak kamu diganggu. Ini orang yang sering kali ngomongnya itu Alkitab, tapi kok masih punya perspektif kayak gini, saya bingung gitu kan. Nah, coba Anda bisa bayangkan ketika mau kencing sudah dibuka resletingnya, permisi gitu kan, monggo, apa enggak kocar-kacir Bapak Ibu? Betul ya? Alkitab itu memang betul-betul benar, ya kan? Kenapa sih kita berani bilang permisi? Dan karena kita yakin bahwa dia tidak akan menjawab, betul tidak? Betul ya kan? Dia nggak akan jawab. Ya kan? Karena kita yakin kalau ada jawab sebenarnya itu menandakan bahwa Alkitab itu benar. Bahwa mereka yang mati terpisah dari kita. Dia sudah ada di dunia orang mati. Entah sorga, entah neraka. Bisa dipahami ya? Kita menang Bapak Ibu. Jangan takut lagi dengan iblis. Jangan lagi takut dengan setan. Orang mau ngancam santet juga jangan takut. Nanti tak santet loh ya, kamu nggak nuruti saya tak santet gitu kan. Santetan misalnya itu kan. Biarkan uangnya banyak habis buat beli santet. Karena kita yakin bahwa kita ini sudah dibeli dengan darah yang, Bapak Ibu tahu nggak barang yang dibeli dengan mahal ditaruh di mana? Di dalam perlindungan Anda kan, betul lah ya? Tas yang nggak mahal yang belinya ditanggulangin di bawah, setuju ya? Tapi kalau tas itu belinya di Singapura, Louis Vuitton gitu kan, ya kan beli Louis Vuitton, saya taunya dari orang-orang bule itu ngomong Louis Vuitton, saya taunya Louis Vuitton gitu kan, namanya Louis Vuitton, oh ya Louis Vuitton. Kalau beli di Singapura, Louis Vuitton pasti di sini terus dirangkul, betul lah Bapak Ibu ya? Betul lah. Kalau barang dibeli dengan mahal itu kan gitu. Kalau bisa mobil Alphard dilaminating gitu ya, sayangnya enggak bisa, betul ya? Kalau saya sama sepeda motor saya suka dengan sepeda motor saya yang lama. Kenapa? Tak taruh geletak gitu aja nggak saya kunci, aman kok, tenang hati saya, betul ya.
Tapi kalau sudah bawa PCX gitu, waduh, di Indomaret nolak gitu, mana, mana gitu kan. Kita dibeli dengan barang yang mahal. Artinya bahwa kita nggak mungkinlah di sembarangan di luar jangkauan Tuhan. Enggak, kita di dalam jangkauan Tuhan. Kita di dalam perlindungan Tuhan. Maka kalau kemudian ada orang mengancam santet lah, kemudian kasih voodoo lah, apalah, enggak usah takut. Kita di dalam pelukan Tuhan. Karena kita dibeli dengan darah yang mahal. Saya paham ya? Ini yang menandakan bahwa pengorbanan Kristus itu betul-betul sempurna. Ya kan? Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya. Siapa yang disempurnakan Bapak Ibu? Mereka. Disempurnakan di dalam apa? Kekudusan. Oh, siapakah yang dapat melihat Dia yang maha tinggi? Kata Daud. Dia yang suci hatinya. Bisa bertemu Tuhan di atas gunung kudus Tuhan. Bapak Ibu yakin masuk surga? Yakin. Loh kok bisa? Karena kita punya kesucian dan kekudusan yang Tuhan berikan. Dan itu Alkitab katakan apa? Sempurna. Maka kita tidak perlu menambahi lagi apa yang menjadi karya Tuhan. Oh Pak, mungkin aku dengan baca Alkitab ya 4 pasal sehari itu bisa menambahkan keselamatan saya. Enggak mungkin. Karena apa yang sudah Tuhan kerjakan sempurna, lunas, tidak perlu ditambahi. Maka dengan demikian ketika kita melayani, memberikan waktu kita kepada Tuhan, memberikan uang kita kepada Tuhan, bukan supaya kita lebih selamat lagi, enggak. Tetapi kita memberi dengan sukacita karena Tuhan sudah menyempurnakan kita. Saya pahami ya? Next, poin yang ketiga Bapak Ibu. Sudah selesai, loh kenapa? Karena tuntaslah kebutuhan yang diperlukan untuk pendamaian antara Allah dengan kita. Kemarin saya ngobrol, waktu saya dengan istri bertemu dengan teman saya dari Filipina ini Bapak Ibu, di negara dia itu kan senjata itu kan barang umum ya. Nah dia lari sebenarnya ke Indonesia, saya pikir dia bekerja untuk cari nafkah, sebenarnya dia lari dari negaranya ke Indonesia itu karena antar keluarga ini sedang bertempur dan saling tembak. Hal ini dipicu karena ketika ayahnya sedang bertani, itu ditembak. Dari kelompok keluarga yang masih sepupuan lah ya, tapi dari kelompok yang berbeda, dari kakek yang berbeda. Maka marahlah dia bersama dengan saudara-saudaranya, dia membalaskan dengan menembak 5 orang dari keluarga itu. Oke. Terus dia bilang, tapi sekarang sudah berdamai. Loh gimana caranya? Masing-masing keluarga mengusulkan satu pria dan satu wanita untuk dinikahkan. Akhirnya sudah berdamai, betul ya? Oke, biasanya kan gitu ya kalau kita lihat film-film kerajaan gitu kan, antar kerajaan yang bermusuhan, pasti akan menawarkan putrinya atau menawarkan pangerannya untuk dinikahkan, betul ya? Masing-masing harus bawa upeti untuk pendamaian, betul ya? Supaya lunas, sempurna, gak bisa cuma satu tok. Tetapi yang menarik adalah Yesus itu ya kan adalah korban yang dibawa Bapa kepada kita untuk mendamaikan kita, tapi dari sisi kita itu nggak ada. Bukan karena nggak ada, memang dari sisi kita nggak mampu untuk memberikan korban pendamaian itu. Tapi dihitung lunas oleh Bapa di sorga. Yuk kita lihat. Inilah kasih itu. Sama-sama kita baca, 2, 3. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian dosa-dosa kita. Kalau bagi Bapak Ibu yang merasa kok Tuhan tidak mengasihi saya Pak seperti mereka. Loh mereka itu siapa? Itu loh Pak kayaknya diberkati itu loh. Kemarin baru selesai bayar pinjol habis itu punya Alphard. Saya aja motor nyicil Pak. Ya kan gak cuma motor becak juga nyicil saya ini Pak. Kayak gitu kan. Kok kayaknya situ lebih diberkati dan dikasihi Tuhan gitu kan. Kok itu kayak habis lumpuh berjalan gitu kan, yang buta melihat, ya, yang telinganya tuli kemudian bisa mendengar, itu kok kayaknya dikasih Tuhan, kok saya tidak. Tapi menariknya Alkitab mengatakan bahwa standar kasih Tuhan itu bukan di situ. Kalau kamu ingin tahu bahwa Tuhan mengasihimu, lihatlah Yesus yang tersalib. Saya dipahami? Bukan berkat tanda Tuhan mengasihi kita. Bukan kesembuhan tanda Tuhan mengasihi kita. Tapi Yesus yang tersalib adalah tanda Tuhan yang mengasihi kita. Saya paham ya?
Dan yang menarik adalah mengutus anaknya sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Loh, kita yang salah. Mestinya kita yang bayar, kan gitu kan? Kita yang mecahin vasnya, kita yang rusak gitu loh. Mestinya kita yang ganti rugi. Tetapi tidak dengan Allah. Allah bukan, mungkin paling sering kita dengar, Allah itu tipenya bukan transaksional. Dia memutuskan dari dirinya, apapun itu aku mengasihi Alex Tambubolon. Misalnya gitu ya. Oke? Aku tak datang. Padahal saya nggak peduli dia datang atau tidak. Wong saya nggak mengasihi dia. Saya tidak respect dengan Tuhan. Saya tidak perhatian dengan Tuhan. Saya tidak peduli dengan Tuhan. Tapi Tuhan mengutus Kristus untuk mati menebus dosa saya. Dan kemudian dia mengutus Roh Kudus untuk menjamah hati saya. Sehingga saya sadar bahwa saya ini berdosa. Sehingga kemudian mulut saya berkata, Tuhan ampunilah aku atas segala dosaku. Masuklah sebagai Tuhan dan Raja dalam hidupku. Itu Tuhan. Kita nggak berbuat apa-apa, kita tidak do something. Tapi Tuhan memilih menyempurnakan kita dengan cara dia bertindak secara inisiatif untuk mengasihi, memberikan jalan pendamaian, dan merebut kita. Itulah kasih Tuhan. Mengasihi dia yang tidak peduli pada Tuhan. Itulah kasih Tuhan. Maka artinya begini, tidak ada apapun dari diri kita yang bisa membuat Tuhan lebih menyayangi kita. Enggak ada dari satu apapun dari diri kita yang bisa menambahkan kasih Tuhan kepada diri kita. Karena kasihnya sudah begitu besar. Berjuang, melayani supaya dicintai Tuhan, baca Alkitab supaya dicintai Tuhan, itu adalah sebuah kesia-siaan. Terus gimana caranya Pak saya meresponi kasih Tuhan? Terimalah itu, nikmati itu, dan kagumi itu. Maka dari situ kemudian muncul yang namanya pujian di dalam hati kita. Kita memuliakan Tuhan melalui mulut kita memuliakan Tuhan melalui hati kita memuliakan Tuhan dengan pikiran kita, maka kita juga memuliakan Tuhan melalui perbuatan kita. Sehingga kita melayani karena Tuhan sudah mengasihi saya. Kita memberi karena Tuhan sudah memberi yang terbaik buat saya. Datang musuh kita, aku mengasihi dia karena Tuhan juga mengasihi saya. Kan begitu kan? Perjuangan kita untuk membentuk diri kita adalah membuat kita mengasihi orang lain seperti Kristus sudah mengasihi kita. Titik. Tidak ada upaya yang dibutuhkan untuk membuat Tuhan mencintai kita. Enggak, cinta Tuhan sudah besar. Saat kita berdosa, saat kita tidak peduli, Tuhan memutuskan this is love. Inilah kasih. Bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Allah yang mengasihi kita. Dan saat Yesus tersalib, lunas semua pendamaian dosa itu. Tercapai semua kasih Tuhan itu. Meskipun biasanya membutuhkan dua belah pihak, tapi di hadapan Tuhan, korban Kristus saja sudah cukup. Meskipun itu bukan dari pihak manusia. Bisa dipahami ya? Jadi kalau kita mau tanya, Pak kita ini layak gak di hadapan Tuhan? Layak. Loh karena apa? Ya karena Kristus yang mati buat kita. Betul ya? Kita ini dicintai Tuhan nggak Pak? Ya, dicintai. Loh kenapa? Ya karena Kristus yang mati buat kita. Tidak dibutuhkan apapun untuk membuat Tuhan lebih sayang sama kita. Pergumulan kita hanya begini kok Bapak Ibu. Kalau dari saya pribadi merasakan pergumulan kita ini adalah meyakinkan diri kita bahwa Tuhan itu sayang sama kita. Bisa paham ya? Itu loh Bapak Ibu. Bukan bertanya, apakah Tuhan mengasihi saya? Apakah Tuhan mengasihi saya? Itu basi. Sejarah mencatat Yesus mati, Alkitab mencatat Yesus mati bagi kita. Alkitab mengatakan bahwa bukti kasih Allah adalah Yesus yang mati. Bagian kita yang sulit adalah menenangkan diri kita dan mengatakan kepada diri kita, Tuhan baik. Sedikit aja kesaksian, ya kan. Waktu saya membuat seminar itu sebenarnya, waduh Bapak Ibu, saya stres tanya istri saya itu ya. Oke, disutil aja langsung sungutnya naik. Ya kan. Saya selalu berkata pada diri saya, setiap pagi itu saya mesti ngomong diri saya, menurutmu Tuhan baik gak? Saya harus katakan Tuhan baik. Itu saja yang saya lakukan ketika saya mengalami masalah yang berat. Menurutmu Tuhan baik gak? Tuhan baik. Menurutmu Tuhan baik gak? Tuhan baik.
Karena itu dalam posisi yang berat Bapak Ibu ya, sedikit saya difitnah, kemudian ada juga yang tidak mau peduli, ya kan, ada yang menjanjikan, nanti begini ya, begini, nanti pasti tak urus, nanti tak bantu misalnya begitu ya, ternyata di tengah jalan enggak gitu kan, itu saya stres gitu kan, belum lagi ngurus ke pemerintah untuk surat resminya, waduh saya harus 3 kali bolak-balik ya kan, apalagi revisi yang kedua itu pas hujan yang hari Selasa itu Bapak, wah hujan deras gitu, wah saya nemui pembina kepala sekolah itu minta stempel itu celana itu udah basah semua gitu ya, wah gitu kan. Saya berkata dalam hati di tengah-tengah hujan itu Tuhan baik nggak? Tuhan baik. Itu untuk mendorong diri saya untuk tetap memandang bahwa sudahlah di tengah-tengah ini Tuhan masih bekerja, di tengah-tengah ini Tuhan masih mengasihi kita. Tapi ketika kemudian selesai dan saya melihat bahwa Tuhan bekerja, waktu saya menanyakan pertanyaan yang sama, Tuhan baik gak? Saya berkata pada diri saya, Tuhan itu luar biasa. Saya pahami Bapak Ibu ya. Perjuangan kita adalah itu Bapak Ibu. Bukan menanyakan seberapa besar kasih Tuhan, tapi meyakinkan diri kita bahwa Tuhan itu sudah mengasihi kita dengan kasih yang besar. Problemnya bukan di Tuhan, problemnya di kita. Kita yang harus taklukkan diri kita sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan sudah mengasihimu. Kenapa kau berkata Tuhan tidak sayang? Tuhan sudah mencintaimu. Kenapa kamu berkata bahwa Tuhan tidak peduli? Betul ya? Tuhan terus bekerja. Kenapa kau katakan Tuhan tidak bekerja di dalam hidupmu? Betul ya? Mengalahkan diri sendiri. Itu pergumulan seorang Kristiani. Karena yang salah bukan di Tuhannya. Yang salah adalah di kitanya. Yang sempurna adalah Tuhan. Yang tidak sempurna, kita. Betul ya? Karena kita tahu kesempurnaan hanya milik Tuhan. Terakhir. Poin yang paling kita cintai dan kita sukai dalam setiap khotbah adalah poin yang terakhir, betul lah Bapak Ibu ya? Enggak lah, kok ikos enggak lah. Nanti selesai poin terakhir nanti Tante Linda sama Om Yo kasih poin yang lain. Poin yang keempat, tuntaslah kemenangannya, kemenangan Kristus. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian, apa Bapak Ibu? Ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Saya mau nanya nih, agama-agama lain apakah sudah bebas dari perhambaan ini? Coba nih kalau kita lihat nih. Kan mereka kumpulkan pahala supaya apa? Supaya tidak masuk neraka, betul ya? Mereka berbuat baik apa? Supaya tidak masuk di dalam kebinasaan. Supaya tidak mendapatkan murka. Mereka masih takut kepada perhambaan maut. Tapi kita tidak takut. Kenapa? Karena saat Yesus tersalib dia berkata sudah selesai. Ia telah mengalahkan iblis, ya kan? Dan ia telah membebaskan kita. Saya paham ya? Nah, kalau teman-teman mungkin Bapak Ibu mungkin tanya atau saudara-saudara Bapak Ibu tanya, kamu kok yakin selamat? Lah saya sudah dibebaskan. Oh gimana mau masuk penjara, betul ya? Kalau Bapak Ibu lihat yang namanya perhambaan itu sebenarnya kalau kita lihat dalam konteks Ibrani ini ditulis itu adalah perbudakan. Gimana caranya kemudian seorang budak bisa pindah tuan? Ya tuan yang satu bilang sama tuan yang asli, gua mau budak itu. Yang mana? Itu yang hitam sendiri itu loh. Yang mana? Ya, itu loh yang bajunya agak merah-merah itu loh. Ya kan? Siapa? Itu loh Alex itu loh gitu kan. Gimana caranya saya bisa menjadi milik Kristus? Ya Kristus membayar, betul tidak? Kepada majikan itu dan kemudian mengambil saya sehingga saya tidak lagi di dalam perhambaan dia. Waktu kemudian saya bersama dengan majikan yang baru, lalu majikan yang lama saya bisa ketok pintu enggak? Sampahku penuh, tolong Alek bantu. Bisa enggak? Enggak bisa. Kita tidak lagi di bawah kuasa dosa, kita tidak lagi di bawah kuasa iblis. Sehingga iblis tidak punya peran lagi atau kemampuan lagi atas kita. Makanya kita bisa berkata, hai maut di mana sengatmu. Karena sengatmu adalah mematikan orang, membinasakan orang. Justru ketika kamu mematikan saya justru berpindah dari hidup di dunia ini kepada hidup yang sejati. Gitu loh Bapak Ibu. Betul ya? Waktu mata saya tertutup di dunia ini, mata saya terbuka di sana. Waktu saya mungkin dikelilingi oleh keluarga-keluarga yang mencintai saya dan saya menutup mata, waktu saya membuka mata yang saya lihat adalah Kristus yang mengasihi saya dan menanti-nantikan saya. Bisa dipahami ya? Maut waktu dia matuk kita, mati konlek misalnya gitu ya.
Saya nggak binasa. Ekspektasi maut adalah saya binasa. Tapi saya justru malah ada di sana. Menikmati kehidupan yang lebih jauh berbahagia. Bisa dipahami ya? Ya kan? Memang bagi kita yang ditinggalkan memang sangat menyakitkan. Tapi cobalah pahami bagi mereka yang sudah meninggal. Itu adalah sebuah kebahagiaan yang sesungguhnya. Masakan kita tidak turut mau mengizinkan mereka berbahagia bersama dengan Kristus. Sekali lagi, problemnya di mana? Di kita ini loh, betul ya. Memastikan diri kita itu sesuai dengan perspektif Alkitab gitu ya. Memastikan bahwa Alkitab membentuk perasaan, pikiran, dan pengalaman kita itu memang perjuangan setiap kita. Sudah pahami ya? Jadi kemenangan kita adalah kemenangan sejati. Makanya Fanny Crosby, kalau mungkin Bapak Ibu sudah banyak tahu ya. Dia mengatakan, kamu mau sembuh enggak? Yang menulis lagu, oh Yerusalem, kota mulia, gitu ya. Oke, hatiku rindu ke sana. Betul ya? Bapak Ibu rindu ke sana? Yerusalem? Mau sekarang? Saya Pak, belum lunas. Guyon, bercanda gitu kan. Tapi hati kita rindu ke sana gitu ya. Oke, nah Fanny Crosby ketika ditanya, kamu mau sembuh enggak? Enggak. Karena kalau aku dibuka mataku oleh Tuhan, aku sibuk lihat Instagram, Facebook, lupa membuat lagu untuk Tuhan. Betul lah ya, kadang-kadang kita perlu belajar dari mereka. Dia nulis hampir 1000 lagu himne Bapak Ibu. Lagu dia masih dinyanyikan sampai sekarang, sekitar 220 tahun dinyanyikan. Betul lah ya, lagu Tak Gendong aja cuma 4-3 tahun, betul ya. Ini lagu himne itu sampai ribuan tahun loh, ya kan. Dia buta dan dia nulis 6.000 cerpen. Saya saja 1 cerpen gak jadi. Betul ya. Kadang-kadang Tuhan memang izinkan mereka yang cacat ini diizinkan Tuhan itu memang untuk menegur kita loh. Betul. Untuk menegur kita. Loh dia aja begini aja kenapa saya kok tidak gitu kan. Begitu ya. Nah waktu Fanny Crosby ditanya kamu mau sembuh enggak? Enggak. Kalau mataku terbuka aku akan melihat bunga pemandangan. Aku jadi lupa untuk melihat Tuhan. Aku maunya nanti waktu aku buka mata. Aku ingin melihat Yesus. Kapan? Saat dia mati. Betul gak? Jadi paham ya. Jadi bagi kita ketika Yesus berkata sudah selesai. Jangan takut mati. Jangan takut kita nanti, cocok nanti aku masuk neraka. Jangan takut. Sudah selesai. Maut telah dikalahkan. Kita telah dibebaskan dengan jalan Yesus tersalib. Saya paham ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat betapa besarnya karya Kristus di atas kayu salib. Itulah kenapa kemudian salib menjadi benda yang mulia. Anting salib, kalung salib, ya kan? Abu salib itu juga dipertahankan kan, betul ya? Bangga gitu kan. Padahal kalau zaman dulu saya nyoret salib di rumahnya orang Romawi, ngamuk itu Bapak Ibu. Karena salib adalah tempat yang paling hina, yang paling mengerikan. Ya kan? Bahkan orang Romawi tidak pernah mengizinkan warganya disalib. Paulus itu punya 2 warga negara. Yahudi, Romawi. Ketika dia tunjukkan dia punya warga negara Romawi, ketika dia dihukum mati, dia tidak disalib. Dia dipenggal. Petrus disalib. Karena dia nggak ingin disalib seperti Yesus, dia minta disalib terbalik. Anda bisa ngerti bahwa salib ada tempat yang paling hina. Mereka yang tersalib dipaku, dan dia harus bertahan selama 3 hari 3 malam. Makanya waktu Yesus 3 jam mati itu aneh. Orang gak punya ekspektasi dalam 3 jam mati. Karena yang di sebelah Yesus masih hidup kan? Betul ya, sebelah Yesus masih hidup. Baru ketika gempa bumi, baru dengkulnya dipatahkan. Kenapa? Supaya anjlok begini. Supaya anjlok begini mereka gak bisa lari, cepat mati. Jadi sebenarnya kaki dipaku dan tangan dipaku itu supaya mereka bertahan hidup lebih lama. Jadi supaya begini, kemudian bernafas, gitu ya, cari nafasnya begitu. Nah waktu dia tarik begini untuk bernafas, punggungnya ini bergesek dengan kayu yang kasar. Dan punggungnya sudah tercabik-cabik. Sudah paham ya? Dan setelah mati, tergantung, tergeletak di sana, dibiarin Bapak Ibu, gak ada yang nguburin. Gak berani orang. Nanti burung gagak akan memakan dagingnya, ulat belatung akan keluar sampai dia jadi tengkorak. Itulah kenapa kemudian orang Yahudi mengatakan kalau dia Mesias, tidak mungkin dia menyentuh tempat yang terkutuk itu, betul tidak? Bahkan teman-teman kita, saudara-saudara kita juga yang lain yang beragama Muslim tidak percaya bagaimana seorang yang suci bisa ada di tempat yang
kutuk. Tapi kita mengamininya, dia mengambil tempat yang terkutuk karena dia mengambil kutuk kita. Sudah paham ya? Dan dia menang. Dan dia berkata, sudah selesai. Sehingga kita tidak lagi perlu merasa bersalah di hadapan Tuhan. Kita tidak perlu lagi merasa bahwa aku kurang layak. Enggak, sudah selesai. Tuhan sudah tidak murka lagi dengan kita. Tuhan sudah tidak marah lagi dengan kita. Karena murka atas seluruh dosa kita. Sudah Yesus hisap. Sudah Yesus teguk sampai habis. Mari kita berdoa. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu dan anugerah-Mu Tuhan. Ingatkan kami Tuhan bahwa Engkau baik. Bahkan kebaikan-Mu telah nyata melalui Kristus yang tersalib bagi kami semua. Biarlah Tuhan jiwa kami terus melihat Kristus yang tersalib. Kami tahu disitulah kelayakan kami. Disitulah kasih Tuhan terpancar dalam jiwa kami yang menyelamatkan kami. Disitulah kepastian keselamatan kami. Disitulah Tuhan setiap kami boleh disempurnakan menjadi anak-Mu, milik-Mu, kesayangan-Mu, kepunyaan-Mu, biji mata-Mu Tuhan. Tuhan besarnya kasih-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah melalui kehidupan kami, pelayanan kami, perbuatan kami. Kami boleh Tuhan menjadikannya sebagai bahan mengucap syukur bahwa Tuhan terlampau baik atas kehidupan kami. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.